Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Bee Lobster Farm, dan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana metode karantina indukan bertelur saya sehingga bisa berhasil. Dan ini saya sudah mendapatkan ada sekitar 7 ekor lagi teman-teman yang bertelur, dan ini rutin saya dapatkan setiap saya membersihkan kolam indukan saya. Oke teman-teman, simak video saya berikut ini dan tetap dukung dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Oke, simak videonya berikut ini. Teman-teman, saya sudah menguras kolam yang ini. Yang awalnya di sini ada Clarky, dan saya sudah pindahkan ke kolam ini semua teman-teman. Sangat padat. Nah, itu padat sekali. Lalu saya lagi menguras kolam ini teman-teman, mencari indukan bertelur lagi, dan akan saya pindahkan ke kolam tadi yang sana. Oke teman-teman, saya lanjut dulu untuk mencari indukan bertelur. Nah, ini teman-teman indukan-indukan saya. Jadi ini indukan dari generasi lobster saya sendiri. Nah, di sini ada sekitar 40 ekoran, dan ada yang 4 inci, 4 inci up, kemudian 3,5 inci. Jadi mana yang dari kolam pembesaran saya sudah bisa saya pijahkan, saya masukkan ke kolam ini teman-teman, untuk saya pijahkan atau saya kawinkan. Nah, ini nampak teman-teman sudah saya pisahkan. Yang bertelur ada 7 ekor, dan tadi juga saya mendapatkan beberapa burayak di dalam kolam ini, anakan. Ya, sepertinya ada beberapa yang telat saya pindahkan sehingga turun gendong di kolam ini. Nah, itu kejadian yang mungkin karena saya sibuk teman-teman. Tapi kali ini akan saya pisahkan, akan saya ambil, dan akan saya karantina. Dan juga kali ini akan saya jelaskan bagaimana perbedaan metode karantina dengan menggunakan box karantina dan juga tidak menggunakan box karantina, atau yang selama ini saya lakukan, saya karantina secara massal. Nah, dan sebenarnya teman-teman, karantina saya yang secara massal itu tingkat keberhasilannya cukup tinggi, atau dengan kata lain tidak ada indukan yang mati, yang berjamur, ataupun mengalami kegagalan dalam penetasan anakan. Seperti itu teman-teman. Teman-teman, saya kuras habis airnya dan akan saya isi lagi. Nah, di sini saya membuang kotoran-kotoran sisa molding tadi, tapi saya mencurigai di sini karena tadi saya menemukan burayak teman-teman di dalam kolam indukan saya itu. Nah, coba kita amati dulu di sini. Nah teman-teman, coba bisa dilihat ini sudah ada burayak. Nah, ini teman-teman burayaknya. Karena memang saya telat mengambil indukan bertelur saya, mengkarantina. Dan memang sepertinya teman-teman ada banyak tadi, tapi sudah terlanjur. Nah, ini lagi satu teman-teman. Ini yang baru turun gendong.
Jadi ini indukan bertelur yang saya dapatkan, teman-teman, akan saya karantina. Nah, ada yang telurnya rontok yang masih muda, itu akan saya karantina di kolam ini. Sebelumnya akan saya perlihatkan dulu. Nah, teman-teman, ini sudah hampir menjadi burayak. Sebentar lagi. Nah, itu burayaknya sudah ada yang lepas, teman-teman. Nah, ini sekitar 3 mingguan. Nah, ini juga sekitar 3 mingguan. Nah, ini justru mungkin ini yang turun gendong tadi, teman-teman. Sudah hampir habis burayaknya. Jadi ini yang telat saya angkatnya, teman-teman. Burayaknya udah turun. Nah, itu teman-teman bisa dilihat burayaknya sudah ada yang turun. Nah, ini sebentar lagi, teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan metode karantina indukan bertelur menggunakan box seperti ini. Jadi ada banyak pertanyaan yang masuk terkait sistem karantina indukan bertelur. Jadi kalau teman-teman melihat tadi, saya langsung mengkarantinanya di kolam tanpa menggunakan box seperti ini. Jadi karantina massal. Nah, saya akan jelaskan apa keuntungan dan kerugian atau keuntungan masing-masing metode, teman-teman. Jadi metode massal ataupun metode menggunakan box karantina seperti ini. Karena banyak pertanyaan di Instagram dan juga di YouTube saya ini, channel ini, terkait dengan metode karantina, dan bahkan banyak yang mengalami kegagalan dengan menggunakan metode ini. Oke, teman-teman, seperti ini penjelasan saya. Seringkali air yang di dalam box seperti ini tidak terjadi sirkulasi atau menjadi air mati, teman-teman, sehingga sisa pakan dan lain sebagainya, kotoran di dalam box ini akan menjadi racun dan bisa menimbulkan parasit kepada indukan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kelemahannya adalah indukan cenderung itu bisa stres, teman-teman, kalau kita keliru dalam memindahkan indukan, mengkarantina indukan. Nah, sebaiknya kalau mau menggunakan box karantina ini, lobster atau indukan gendong telur itu kondisinya sudah hampir netas atau hampir turun gendong. Jadi burayaknya itu sudah kelihatan kumis, sudah lengkap lah. Mungkin tinggal 3 atau 4 hari turun gendong, bisa dikarantina seperti ini. Tetapi kalau telurnya masih 2 minggu, 3 minggu, sudah pasti indukan itu bisa mengalami stres karena boxnya sempit, yang mana kehidupan sebelumnya itu di dalam kolam yang cukup luas. Ketika kita pindahkan pasti akan mengalami stres seperti itu, teman-teman, sehingga harus kita tepat waktu untuk kapan kita melakukan proses karantina di box seperti ini. Nah, keunggulannya adalah ketika kita menggunakan box seperti ini, teman-teman, itu kita lakukan ketika budidaya kita sudah sangat besar, atau kita satu kali panen indukan bertelur itu sampai 30 sampai 50 dan kolam tetas kita itu besar, agar kita tidak sulit dalam mencari indukan yang sudah turun gendong. Nah, artinya dengan cukup melihat atau mengambil indukan yang kita karantina, kita sudah bisa memeriksa mana yang sudah selesai turun gendong dan belum. Nah, keunggulan yang kedua adalah potensi untuk anakan itu dimakan oleh indukannya atau indukan yang lain itu sama sekali tidak ada, teman-teman, ketika kita menggunakan box karantina seperti ini. Jadi ada keunggulannya
dan juga ada kekurangannya, sehingga seperti apa metode yang kita pilih itu tergantung keputusan kita masing-masing mau menggunakan metode seperti apa. Karena dulu saya menggunakan metode seperti ini teman-teman, tetapi karena saya merasa kolam-kolam saya untuk karantina tidak begitu luas, sehingga saya juga cukup bisa mengamati, ya saya memutuskan untuk melakukan karantina terbuka atau tanpa menggunakan box karantina. Jadi indukan saya yang bertelur seperti tadi saya tempatkan seperti ini, kemudian saya amati mana yang sudah selesai turun gendong. Nah, itu saya pindahkan lagi ke kolam pemijahan. Namun untuk menggunakan metode seperti ini jangan lupa kita menyiapkan shelter-shelternya teman-teman, sebab secara alami nanti anakannya akan langsung berlindung di dalam shelter untuk menghindari dimangsa oleh indukan yang lainnya atau indukan yang lapar. Nah, saya kira seperti itu saja untuk jawaban saya bagaimana keberhasilan saya dalam merawat indukan bertelur. Beberapa kali juga sudah sering saya tampilkan di video-video saya teman-teman. Jadi tidak ada salahnya metode apapun yang kita gunakan untuk karantina indukan kita, itu bisa kita lakukan asal saja tahu caranya dan tujuannya masing-masing seperti apa. Seperti itu. Dan ini saya sedang melakukan pengisian air untuk indukan-indukan saya. Ada sekitar 40 ekor di sini teman-teman, dan di sini ada banyak burayak. Burayak saya cukup banyak di sini teman-teman. Nah, ini mungkin nanti kalau sudah 1 incian akan saya bersihkan dan akan saya pindahkan juga ke kolam pembesaran ini. Jadi seperti itu. Kemudian teman-teman, saya informasikan juga bahwa saya menguras kolam dengan metode seperti ini cukup lama, bisa sampai 2 bulan baru saya melakukan pengurasan, sebab semua kolam saya itu tidak menggunakan lagi pompa, tidak menggunakan pompa filter untuk membersihkan atau menyaring kotoran. Nah, salah satu trik untuk menghemat energi listrik, walaupun sebenarnya pompa filter itu cukup efektif teman-teman, dan daya listrik yang dia gunakan juga tidak begitu besar sebenarnya. Cuma saya mencoba untuk tidak ketergantungan dengan pompa listrik. Namun aerator itu tetap saya gunakan, sebab aerator hanya 5 watt saja, dan satu aerator bisa digunakan untuk 3 sampai dengan 4 kolam. Jadi seperti itu update dan perkembangan dari budidaya yang saya lakukan. Nah, saat ini saya overload di burayak teman-teman, makanya tadi saya membersihkan kolam itu untuk penetasan, dan klarki saya semua saya kumpulkan di sana. Nah, belum lagi teman-teman ada di kolam indoor saya itu yang bertelur juga, yang banyak bertelur, belum saya pisahkan juga. Tapi nanti kalau burayaknya sudah berukuran 1 inci baru akan saya pindahkan ke sini, dan kolamnya saya gunakan lagi untuk kolam penetasan. Nah, jadi seperti itu video saya kali ini, update saya perkembangan budidaya saya. Semoga kita semua diberikan kelancaran. Dan teman-teman, satu hal lagi yang ingin juga saya sampaikan, bahwa saya tetap optimis dengan budidaya lobster air tawar ini karena permintaan baik indukan maupun konsumsi itu masuk ke saya itu cukup banyak. Nah, namun saya tetap berupaya untuk mencoba membesarkan usaha dulu, budidaya dulu. Nanti kalau sudah memiliki kapasitas produksi yang pasti, baru akan saya lakukan sistem atau bisnisnya. Oke teman-teman, mungkin ini saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, dan semoga memotivasi kita semua pembudidaya lobster air tawar dimana saja kita berada. Salam sukses selalu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya teman-teman. Nah, itu ada yang kawin teman-teman.
Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam capit.